Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja dan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke guys, hari ini saya mau bercerita ya tentang hal yang gaib yang kita tidak bisa melihat dengan mata dan ternyata dinampakkan di hadapan kita itu adalah suatu pelajaran buat saya ya, karena dulunya saya itu suka melawan pada orang-orang tua saya ya. Orang tua saya kadang dulu kamu nggak boleh begini ya, kalau begini nanti kamu mendapat gangguan dari apa gitu ya, sosok yang nggak kamu tahu gitu, yang nggak pernah kamu lihat. Ternyata ada ya, ternyata ada ya seperti itu ya. Jadi itu suatu pelajaran buat saya, karena dulu saya suka melawan. Saya suka bilang nggak ada itu orang kayak gitu ya. Macam ada orang yang gangguin kita gitu, yang kita nggak bisa lihat dengan mata kita. Nggak ada itu, aku nggak percaya deh. Tapi ternyata sekarang ini aku sering sekali merasakan diganggu ya. Kayak aku ini kenapa hatiku ini selalu merasa sepertinya itu seperti terganggu, seperti ada yang selalu mengganggu di hatiku ini. Tapi sesuatu itu nggak tahu apa ya. Mungkin itu yang oleh mamaku bilang nggak boleh, jadi nggak boleh, kamu jangan lakukan. Kalau misalnya udah maghrib, jangan mandi maghrib, nggak boleh maghrib kamu mandi ya. Jadi sebelum maghrib kamu harus sudah mandi, jangan pas mau maghrib kamu mandi ya. Disitulah kita mendapat penampakannya lebih jelas lagi ya. Seperti makhluk halus ya namanya. Itu adalah makhluk halus. Bukannya makhluk halus itu seperti ini ya, orang yang lembut gitu, bukan orang yang lembut tuh dikatakan makhluk halus juga ya. Tapi ini makhluk halus itu artinya setan ya. Itu namanya setan ya. Seperti yang biasanya kita tahu itu namanya hantu ya, dinamakan hantu ya guys. Jadi gitu ya, saya akhir-akhir ini suka seperti itu ya, suka ditegur sama mamaku, jangan suka mandi menjelang maghrib, sebab itu berbahaya buat kamu ya. Karena suka ngeyel dan ngeyel. Nggak ada itu yang suka makhluk halus yang mau gangguin kita, itu nggak akan ada kok. Kan kita sudah sholat ngaji kan, kita udah berbuat baik, jadi buat apa lagi kita mau takut gitu sama seperti itu ya. Ya udah dikatain, maksudnya dibilangin malah melawan gitu kan ya. Jadi
Ya gitu aja, akhirnya aku mandi aja. Udah maghrib nih, aku mandi, terus mamaku kan udah sholat nih, sholat maghrib, aku mandi aja, nggak tahu diri lah, biarin gitu ya. Ya akhirnya apa, ya Allah, ya Robbi, aku terkena batunya juga. Ya Allah, sampai hatiku ini merinding, merinding dan rasanya pengen nangis. Hatiku ini seperti dicengkeram sesuatu yang aku nggak tahu apa itu. Iya, mungkin itulah dia yang selama ini mamaku bilang ya, jangan, nggak boleh pamali, dan itu nggak baik. Ya mungkin itu akibatnya ya. Jadi aku kayak sekarang ini sering kayak beringus di hidungku, ini sering ada ingus, kayak keluar ingus-ingus gitu ya, pengen nangis aja perasaanku itu. Di dalam hatiku ini kayak sedih dan pengen nangis aja, tapi nggak tahu apa itu. Ya mungkin itu dia ya guys, yang mengganggu aku di saat aku nggak mempercayai omongan mamaku. Ya, makanya aku juga sekarang ini sering ngerasa terganggu seperti apa, kayak merasa nggak nyaman gitu ya. Selalu aku melihat ada gitu ya guys, ternyata dia ada, dia beneran, bukan bohongan, dia ada ya. Dia itu maksudnya ya setan itu ya guys, ya hantu-hantu itu. Karena selama ini kan aku nggak percaya pamali ya, terus kayak apa gitu. Tapi aku kan ini ya, sekarang ini aku kayak udahlah, apa yang ada sekarang ini aku jalanin aja, mungkin itu udah menjadi takdir bagiku gitu ya. Ya guys, jadi selama ini guys, aku tuh selalu diganggu sama sesosok hantu-hantu itu ya guys ya. Karena dari sejak kecil juga aku sering melihatnya ya guys ya, seperti apa gitu ya guys. Itu aku melihatnya bukan aku masih di dalam posisi aku tidur atau ngantuk, itu enggak ya guys, itu beneran aku bisa melihatnya. Bukan itu suatu halusinasi atau pikiran kotor atau apa jahat, itu bukan ya guys. Itu sudah, memang itu kayaknya aku sudah terkena pelajaran ya, pelajaran dari mamaku itu ya. Ternyata benar-benar ada ya, dia itu benar-benar ada ya. Iya, berarti ya mungkin aku ini orang yang paling merasa bersalah sama mamaku ya. Seharusnya aku itu, ya mah nanti aku nggak akan gitu lagi, aku nggak akan suka mandi kalau sudah waktu maghrib, mau sholat maghrib terus aku mau mandi gitu. Jadi sebelum sholat maghrib aku udah mandi ya, sepertinya seperti jam-jam 4 sore gitu aku udah harus mandi ya guys. Tapi aku juga bingung karena aku udah kebiasaan ya guys, kebiasaan kalau aku udah capean kayak gitu. Tiap hari aku kerja itu beresin pakaian gitu ya, nyapu halaman, nyapu rumah ya, ngurus anak juga semampunya aja ya. Jadi kalau udah capek gitu kayak males kalau sebelum maghrib udah mau harus mandi gitu, males kayaknya, perasaan malas itu nggak bisa tertahankan gitu. Jadi setiap maghrib, mau maghrib tuh aku langsung
mau mandi, perasaanku mau pergi mandi ke kamar mandi itu ya guys ya. Ya disitulah guys, makanya saat ini pun perasaanku seperti apa ya guys, tergetar-getar gitu ya guys, kayaknya. Iya, tapi itu sepertinya tergetar-getar itu apa ya, itu adalah kekuatan atau kelemahan? Ya sepertinya itu kelemahan. Itu adalah kelemahan, kekurangan yang sudah menjadi apa namanya, jalannya ya. Jadi seperti itu ya pengalamanku waktu masih kecil, juga waktu masih SD sekitar kelas 4 SD ya. Aku lagi jalan sendirian nih ya guys, nggak ada yang ngantar jemput aku ke sekolah ini. Seperti sekarang ini, anak-anak sekarang ini pulang sekolah diantar pakai motor, mobil, setelah ini ya dijemput pulang pergi ya gitu dari sekolah. Ya dulu tuh aku guys masih SD ya, tahun sekitar 80-an berapa gitu ya. Aku pulang tuh guys, jalan kaki ya dari sekolah, pulang sekolah ini ya guys. Aku berjalan sendirian ya guys, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Aku jalan sendirian dari sekolah itu mau pulang ke rumah ya. Tiba-tiba aku melihat sesosok seperti perempuan cantik ya guys. Perempuannya cantik sekali, putih, cantik ya, nggak mengerikan ya guys ya. Ya dia tuh kelihatan putih, cantik gitu, memakai baju merah. Dia memakai baju merah dan rok hitam ya. Dia memakai baju merah dan rok hitam. Lalu dia duduk di dekat pohon beringin ya guys. Ada pohon beringin di situ ya. Ya dia duduk di situ. Ya. Ya itu pengalaman aku waktu SD ya. Aku melihatnya. Ya aku melihatnya dan aku cuma gitu aja ya. Oh gitu. Ya seperti itu ya guys. Jadi perasaanku sekarang ini jadi berbeda ya guys. Perasaanku kayak ketakutan gitu kalau aku sudah melihatnya guys. Tapi bukan yang tadi ya, yang cantik itu. Tapi yang ini beda ya, lain lagi, ini kayak seperti kuntilanak gitu ya. Ya Allah, aku takut banget guys kalau aku sudah melihat kuntilanaknya itu ya guys. Perasaanku jadi geter-geter gitu, getir-getir atau apa gitu ya. Selalu aku melafazkan kayak subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya gitu aja ya seterusnya. Itu dari mulutku langsung gitu aja ya, karena saking aku ketakutannya ya guys ya. Ya gitulah guys. Itulah, itu pelajaran buat aku dari yang suka melawan kepada orang tua ya. Maksudnya menafikan apa yang dikatakan oleh orang tua, tidak boleh. Dan ternyata aku apaan sih masa sih kita mau mandi aja harus ini, maksudnya nggak boleh, bukan nggak boleh mandi, maksudnya nggak boleh maghrib itu mandi karena di situ waktunya setan-setan muncul gitu. Apaan ada setan? Emang kita nggak bisa jadi setannya apa gitu? Ya gitu ya. Sekarang ini kayak
pengennya perasaanku, ya Allah, mamaku ini ternyata benar perkataan dari mamaku ini. Sekarang aku kayak tertutup gitu. Apakah aku sudah mengikuti setan-setan itu atau apa, aku juga nggak tahu. Ya selama ini memang ya gitu ya. Jadi ya gitu ya guys. Jangan pernah kita, ya pelajarannya buat aku sendiri ya, dan buat guys teman-teman semua juga, jangan pernah kita menafikan apa yang dikatakan oleh orang tua kita, karena terutama mama kita yang sudah melahirkan, membesarkan, menyusui, menyuapin dan mendidik kita sampai bisa jadi seperti ini, bisa mandiri, bisa bebas dari segala macam beban-beban yang harus ditanggung gitu ya. Ya walaupun beban-beban itu harus tetap ada ya, ada dan tiada, ada dan tiada gitu terus ya, sepertinya gitu aja, karena menjalaninya itu seperti ada dan tiada, ada dan tiada, seperti itu aja ya, ada dan tiada. Kadang-kadang pengen marah ada dan tiada, aduh capek pengen marah, pengen berhenti, pengen apa gitu, nggak tahu gimana ya. Ya jadi gitu ya, nggak boleh ya, nggak boleh kita pelajarannya buat saya itu dari mama aku yang tadi itu, yang katanya kamu jangan gini ya, jangan duduk di pintu, di tangga-tangga yang mana orang lewat gitu terus ada ininya, enggak deh, nggak mau, nggak tahu itu ya, nggak boleh. Sekarang aku mulai sadar di saat aku sudah terjepit seperti ini ya, di saat keadaanku sudah drop dan nggak bisa seperti dulu lagi ya. Itu merupakan suatu pelajaran buat diriku sendiri, buat teman-teman guys semua juga ya. Ya harus aku harus apa namanya ya, berusaha untuk mempercayai perkataan dari mamaku tadi. Jangan kamu mandi setelah menjelang maghrib baru kamu mandi, karena mamaku bilang di situ lah di saatnya setan-setan keluar. Jadi sebelumnya kamu itu harus mandi sebelum mau maghrib ya gitu ya guys. Sekarang ini aku teringat mamaku ya, jadi kayak hidung aku ini selalu berair dan mataku juga berair terus ya, itu ya guys. Jadi apa namanya, kayak ini ya, kayak getir gitu, nggak tahu perasaan apa gitu, kayak pengen nangis aja sendirian gitu ya guys, di saat dia terlihat di hadapanku ya guys. Yang tadi mamaku bilang itu ya, aku bilang mah nggak ada sih itu, apaan sih itu mah, nggak percaya mah, nakutin aja. Ya Allah ya Robbi, ternyata ciptaanmu itu selain diriku dan manusia-manusia lain di dunia ini, ternyata hal gaib itu memang ada dan tiada, dan ada juga ya, seperti itu ya. Dia ada, tiada, ada, tiada, kadang ada, kadang tidak, kadang muncul, kadang tidak. Ya itu mungkin tergantung dari tadi cara kita dalam
menyikapi apa yang dikatakan oleh orang tua ya. Semoga semua ini membawa bermanfaat buat teman guys semua ya, sehingga bisa insaf ya, insaf, jangan suka melawan kata-kata orang tua dulu ya, sehingga kita ini terbebas dari hal yang tidak kita inginkan ya guys. Terima kasih telah mendengarkan, menyimak cerita saya tadi. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menurut keyakinan kita masing-masing ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Terima kasih atas perhatian dan menyimak video saya ini. Semoga bisa bermanfaat dan pengalaman saya ini bisa membawa pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video lain-lainnya. Bye bye.